لله رب العالمين وهدي نستعين على أمر الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW serta keadaan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mengamalkan ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah bermuhasabah hari ini. Mudahkan kami ya Allah mengadakan ruqyah, mudahkan kami ya Allah manajemen hati. Rabbana ya Rabb, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pengajian kita ya, muhasabah, ruqyah dan pengajian manajemen hati dengan membacakan umum kita. Adapun pahalanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Hidayah anta maksudi wa ridhaka al-maghdubi. Ya Allah, kalau yang kami tuju, ridhamu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini ya, kita mengadakan muhasabah, kemudian ruqyah. Nah, setelah itu pengajian manajemen hati ya. Itu sudah saya bagikan kertasnya untuk ibu. Nah ini ibu satu, maka dia kasih satu nih. Oke, tapi tiga, dua, tiga. Nah, ya. Jadi terlebih dahulu muhasabah ya. Jadi muhasabah, saya jelaskan dulu tentang muhasabah. Nah, sebelum kita masuk muhasabah, terlebih dahulu saya ingin perkenalkan diri saya dulu ya. Jadi nama saya ya Ustaz Tri, ada di teman juga kan. Nama saya Ustaz Tri Widya Sandika ya, SSM Home. Kemudian saya juga ada majelis taklim di rumah saya, majelis taklim manajemen hati ya. Nah jadi saya sama Ibu Sri ini sudah seperti kayak family ya. Dan seperti kayak saudara. Dulu saya mengaji di sini ya, di rumah ini ya. Nah, itu. Kemudian di samping saya Ustaz, saya juga dosen tetap di UIN. Kemudian dosen terbaik 2009, kemudian sampai Al-Amin Madura. Kemudian saya mengajar Al-Qur'an, Iqra dan Ruqyah ya, dan bahasa Inggris. Nah, di rumah juga ada. Nanti bisa bisa digabung itu ya, nomor HP saya itu ada di situ WA. Nanti bisa gabung, nanti biar tahu. Karena saya ngasih informasi ruqyah itu di grup manajemen hati ya, di WA saya itu. Nah, itu biasa setiap bulan minggu pertama ya. Jadi kita buat muhasabah, kemudian ruqyah, kemudian pengajian manajemen hati. Kalau minggunya itu malam Senin, nah itu pengajian manajemen hati ya. Nah, itu. Baik, dan juga saya dari FB juga ada ya, kemudian IG, Instagram juga ada, YouTube juga ada ya. Silakan like, share, and subscribe saya YouTube saya ya. Nah, nama YouTube-nya Ustaz Tri Widya Sandika Official. Nah, ya. Mbak ada YouTube juga? Nggak ada.
Tapi bisa buka YouTube kan, coba di like, share, subscribe ya. Ya, biar tambah apa? Biar bertambah kebaikan. Baik, kita masuk muhasabah. Kita terangkan dulu, muhasabah adalah sebuah upaya dalam melakukan evaluasi terhadap diri sendiri, ya, dalam melihat kebaikan dan keburukan. Jadi evaluasi atau introspeksi diri tersebut terhadap hubungan hamba dengan Allah atau hablum minallah, hubungan manusia dengan manusia, hablum minannas, serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri atau hablum minan nafs. Nah, itulah muhasabah ya. Jadi arti muhasabah itu adalah kita evaluasi, introspeksi tentang dosa-dosa kita yang lalu, ya. Kemudian berikutnya firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini dalil muhasabah. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di Quran Surah Al-Asr ayat 18. Dan dalil yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang pandai adalah yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sudah kematian. Itu nanti dibaca ya, itu nanti pengajian manajemen hati. Sekarang tutup dulu, yang dibaca dulu ya. Sekarang dengarkan dulu. Kemudian dalil yang lain, Umar bin Khattab pernah berkata, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Karena lebih mudah bagi kalian menghisap diri kalian hari ini daripada besok hari kiamat. Nah, dan bersiaplah untuk menghadapi pertemuan terbesar. Karena itu kalian diperlihatkan dan tidak ada suatu pun pada kalian yang tersembunyi. Itu dia juga dalil dari muhasabah ya. Nah, jadi muhasabah ini wajib, ya. Nah, jadi kalau kita nggak mau ini perintah Allah, ya. Ini perintah Allah kepada hambanya, ya, perintah Nabi kepada umatnya supaya kita sering bermuhasabah. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya sampai di sini? Udah paham ya tentang muhasabah ini ya? Nah, jadi manfaat muhasabah, coba perhatikan. Yang pertama, Allah ridho dan mendapatkan pahala karena sudah menjalankan perintahnya. Jadi muhasabah ini perintah Allah. Yang kedua, termotivasi untuk memperbaiki dan meninggalkan amal ibadah, yang meningkatkan amal ibadah. Jadi dengan muhasabah ini kita akan termotivasi untuk sholat, untuk berbuat kebaikan. Nanti kita merenung nanti ya tentang dosa-dosa kita yang lalu. Kemudian kita bertobat, kita kembali kepada Allah. Nah, makanya bisa dilihat di YouTube saya itu, kalau saya sudah buat muhasabah pada nangis jemaah itu karena teringat dosa-dosa yang lalu, ya. Teringat dosa yang lalu, kemudian berjanji tidak mengulangi lagi dosa sama orang tua, dosa sama suami, sama istri, sama anak, sama tetangga. Itu teringat nanti itu. Nah, jadi makanya usahakan kalau nggak bisa menangis. Jadi dengan menangis, ya, hati itu menjadi tenang. Dengan menangis gugur dosa-dosa itu. Ya, dengan menangis rahmat Allah akan tercucur kepada kita. Ampunan Allah akan tercucur kepada kita dan hidayah Allah akan tercucur kepada kita. Kalau kita menangis itu tadi, menangis tanda kita menyesal, ya, tidak mengulangi lagi perbuatan kita. Kemudian berikutnya, manfaat muhasabah menjadi ringan pada hari kiamat jika sering menghisap, mengevaluasi diri. Nah itu. Kemudian berikutnya yang keempat, muncul kesadaran dalam hati akan kekurangan, kelemahan dan keburukan diri. Disadar kita akan kelemahan kita, akan keburukan kita, ya, sadar. Nah, kemudian itu kalau kita sudah sadar, kita akan kalau sudah sadar kita akan segera hati untuk mau ibadah, ya, tobat kita. Kemudian berikutnya amal ibadah menjadi sempurna dan bersih dari penyakit-penyakit hati. Semakin banyak kita muhasabah, semakin bersih hati, ya. Karena apa? Karena kita kan terus istighfar, mohon ampun. Ya, ampuni dosaku ya Allah, terima tobatku ya Allah, gugur dosa-dosa itu. Nah, kemudian berikutnya, hawa nafsu menjadi lemah dan terkekang untuk berbuat keburukan. Kemudian manfaat muhasabah yang ketujuh, menimbulkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian yang ke-8, tahu dan kenal kualitas diri sehingga tergerak hati untuk menggali. Yang ke-9, timbul paham dan sadar di hati terhadap perintah Allah dan larangan Allah. Yang ke-10 yang terakhir, benteng dari godaan setan. Nah ini, kalau kita sering muhasabah, itu akan terbentengi kita dari godaan setan. Kalau kita jarang muhasabah diri, ya,
Nah, maka kita gampang diganggu setan, diganggu jin. Hanya sering-sering muhasabah, ini perintah Allah. Dan menghapus dosa-dosa. Semakin banyak kita muhasabah, semakin terhapus dosa-dosa itu. Paham kan? Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita mulai muhasabah. Tundukkan kepala semuanya. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Kalian tapi tundukkan kepala, pejamkan mata semuanya. Ya, usahakan menangis ya. Kalau nggak bisa menangis, usahakan menangis. Ya, supaya apa? Supaya berhati untuk mau bertobat, ya, supaya bersih hati dari dosa-dosa, supaya keluar setan, jin dan segala macam yang menghantui diri, yang menghantui hati ya. Santai aja, relax, pejamkan mata, jangan ingat yang lain, ya, jangan ingat yang lain. Coba dicermati, dihayati kalimat demi kalimat, ya, yang saya sampaikan. Nah, kemudian berjanji untuk bertobat, tidak mengulangi lagi. Ya, makanya usahakan sampai menangis. Kalau nggak bisa menangis, usahakan menangis. Ya, nah, cermati, perhatikan kalimat demi kalimat, hayati, renungkan. Nah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ya, ingat dosa-dosa sama orang tua. Baik, kita mulai. Badan jangan tegang kali, badannya relax, santai aja. Jangan ingat yang lain. Dihayati, pikirkan, renungkan kalimat demi kalimat yang saya sampaikan. Usahakan sampai menangis. Kalau nggak bisa menangis, usahakan menangis, menyesal. Nah, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, tidak mengulangi lagi. Hadirin, mari kita sejenak tundukkan kepala dan hati. Hari berganti hari, semakin dekat dengan akhir hayat kita. Mau tidak mau, akan datang suatu saat hidup ini akan berakhir. Entah berapa lama lagi umur yang tersisa. Mungkin ada di antara kita masih tinggal berapa tahun, beberapa bulan atau hari. Atau mungkin ada di antara kita, pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir. Allah sudah menetapkan kapan kita akan pulang bila azal sudah tiba. Tidak bisa diakhirkan atau dimajukan walau sesaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila suatu saat malaikat maut menjemput kita, tidak ada suatu pun yang dapat mencegahnya. Bila suatu saat tiba, apakah kita benar-benar siap dicabut nyawa kita? Bila saatnya tiba, apakah dosa-dosa kita sudah diampuni? Ya Allah, banyak dosa kami, ya Allah. Mohon ampun kami, ya Allah. Terima tobat kami, ya Allah. Apakah orang tua kita ridho saat kita sakaratul maut? Apakah orang tua kita ridho saat kita sakaratul maut? Apakah orang-orang yang kita zalimi, orang yang kita sakiti dan kita ambil haknya sudah memaafkan kita saat sakaratul maut? Ya Allah, kami takut, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Apakah kita sudah minta maaf sama orang tua kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang renungkan, sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani melawan orang tua kita? Sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani membentak dan berlaku kasar kepada orang tua? Sudah berapa lama sepanjang hidup kita
Kita hanya bisa membuat air mata mereka menetes karena kelakuan kita. Ampuni dosa kami, ya Allah. Maafkan kesalahan kami, ya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang bayangkan kembali, seandainya saja kita mengalami seperti saudara-saudara kita yang bertimpa bencana, ribuan orang menjadi anak yatim piatu, dan mereka tidak mempunyai ayah dan ibu. Sekarang bukankah kita masih mempunyai ayah dan ibu? Tetapi bayangkan apa yang telah kita lakukan kepada mereka. Bayangkan satu persatu, kemarin, minggu lalu, bulan lalu, dan tahun lalu, apa yang telah kita lakukan pada orang tua kita. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Kami takut akan azab-Mu, ya Allah. Jangan Kau azab kami, ya Allah. Beri kami kesempatan bertobat, ya Allah. Mohon, ya Allah. Tolong, ya Allah. Bayangkan dosa apa yang telah kita lakukan kepada orang tua seumur hidup kita, ya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupakah kita selama 9 bulan berada dalam kandungan ibu kita dan dibawa kemanapun kita pergi? Lupakah kita selama 9 bulan berada dalam kandungan ibu kita? Ia tidak pernah mengeluh. Bayangkan pada saat itu betapa berat perjuangan kita, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Kami takut akan azab-Mu, ya Allah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan ibu kita mual-mual dan tidak bisa tidur karena kita ada di dalam perut ibu kita. Bahkan ibu kita setiap malam berdoa agar kita selamat dan menjadi hamba yang soleh dan soleha. Betapa pengasih dan penyayangnya orang tua kita. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni maksiat kami, ya Allah. Kami berjanji, ya Allah, tidak buat dosa lagi, ya Allah. Kami berjanji bertobat kepada-Mu, ya Allah. Beri kami waktu, ya Allah. Mohon, ya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan setelah 9 bulan kita di dalam kandungan ibu kita, Ia pun berjuang untuk melahirkan kita dengan bersimbah darah dan terasa sakit yang amat sangat. Bahkan ibu kita rela meninggal dunia asal kita selamat. Ia berdoa agar kita selamat. Dan kita pun begitu tegang dan khawatir. Ia pun memanjatkan doa agar kita selamat. Ketika kita lahir selamat, ibu dan bapak kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Ibu dan bapak kita selalu terbangun di tengah malam karena kita menangis. Mereka tidak pernah istirahat dengan baik dan sempurna karena menjaga kita. Kemudian orang tua mengajari kita berjalan, dan mereka tidak pernah meminta balas atas jasa-jasa yang telah mereka berikan dengan terus kepada kita, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Kami banyak zalim, banyak jahat sama orang tua kami, ya Allah. Mohon, ya Allah, jangan Kau azab kami, ya Allah. Beri kami waktu, ya Allah. Sekarang bayangkan, setelah apa yang telah mereka berikan dengan tulus, tetapi kita malah membalasnya dengan berlaku kasar, menyakiti orang tua kita, menganiaya, membentak orang tua kita, ya Allah.
menghina dan durhaka kepada orang tua kita, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, ya Allah. Mohon ampun kami, ya Allah. Pantaskah kita berbuat jahat, berbuat buruk, dan zalim kepada orang tua yang sudah banyak berjasa kepada kita, ya Allah. Pantaskah kita berbuat jahat, berbuat zalim kepada suami kita, kepada istri kita yang banyak berbuat jasa kepada kita. Sudah berapa lama kita membuat orang tua kita menderita, ya Allah. Sudah berapa lama kita membuat orang tua kita meneteskan air mata, ya Allah, ya Rabbani, ya Rabbi. Hadirin, kita dapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saat dicabut nyawa kita, tubuh kita sudah bersih dari dosa, ya Allah? Kami takut, ya Allah. Apakah lisan kita bisa menyebut nama Allah saat nyawa dicabut dari badan ini, ya Allah? Apakah kita bisa husnul khotimah? Apakah yang menjenajah kita orang-orang yang ikhlas? Apakah anak-anak kita kelak yang akan mensolatkan kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenanglah ketika tubuh ini sudah menjadi mayat. Tubuh ini sudah dingin dan kaku. Kalau kita sudah mati, tidak ada amal yang bisa kita lakukan. Waktu kita diusung menuju kuburan, tidak ada yang kita bawa selain kain kafan. Liang lahat untuk kita sudah tersedia. Kita dimiringkan ke kiblat. Kain kafan di wajah dibuka, lalu ditutup apa di sekitar tubuh kita. Gelap dan sendiri, ya Allah. Takut kami, ya Allah. Takut, ya Allah, kena azab kuburmu, ya Allah. Lalu ditutup papan di sekitar tubuh kita, gelap dan sendiri. Tidak lama, karena menimbun kita, orang-orang yang kita cintai, beberapa saat berada di atas kuburan kita, dan perlahan satu meninggalkan kita, pulang ke rumah. Kita harus siap bila azab menjemput kapan saja. Hadirin mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Kau ridhai, ya Allah. Pertemuan yang penuh dengan ampunan-Mu, ya Allah. Inilah kami, hamba-Hamba-Mu, yang bergelimang dengan dosa dan maksiat, ya Allah. Tolong, ya Allah. Ya Allah, kami telah menzalimi pada diri kami sendiri. Jika tidak Engkau ampuni, jika Engkau tidak mengampuni kami, merahmati kami, tentulah kami menjadi orang yang rugi. Ya Allah, terima taubat kami dan jadikan akhir hayat kami husnul khotimah, ya Allah. Ya Allah, kami mohon keselamatan dalam agama, kesehatan pada badan kami, ya Allah. Bertambahnya ilmu, berkah dalam rezeki, wafat sebelum mati, ya Allah. Rahmat ketika mati, keampunan sudah mati, ya Allah. Ya Allah, tolong, ya Allah. Mohon, ya Allah. Berdoakanlah kepada kami saat sekaratul maut. Saat kami mati nanti, ya Allah, mudahkan, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Selamatkan kami dari api neraka. Selamat kami, ya Allah. Keampunan ketika dihisab, ya Allah. Selamatkan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni kezaliman yang pernah kami buat kepada orang tua kami, ya Allah. Jangan pernah biarkan orang tua kami menyesal melahirkan kami, ya Allah. Berikan kesempatan sisa umur ini untuk membahagiakan bapak ibu kami, ya Allah. Ampuni dan sayangi orang tua kami, ya Allah. Muliakan sisa umurnya, ya Allah. Jadikan husnul khotimah akhir hayatnya, dan jadikan mereka ahli surga, ya Allah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang menjadi jalan kami bisa dekat dan mengenalmu. Muliakan mereka, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan dibuka matanya dulu. Alhamdulillah. Diminum dulu airnya sedikit dulu. Minum airnya sedikit dulu. Ya. Ini ibu, mbak, diminum airnya tak? Bagi-bagi sedikit minum. Minum airnya sedikit dulu. Minum airnya. Kongsi-kongsi ya. Ibu, Halimah, minum airnya. Mbak, minum. Minum airnya. Ya, kasih minta ini kasih. Mbak, mau tanya dulu Ustaz, apa yang Mbak rasakan tadi ketika di ruqyah? Mbak nangis ya? Apa yang dirasakan tadi? Ketika di ruqyah, ketika muhasabah tadi apa yang dirasakan? Sedih ya? Sedih. Teringat apa? Teringat orang tua, dosa-dosa ya? Ya, alhamdulillah. Jadi semoga bisa bertobat ya, kembali kepada Allah ya. Nah, jangan buat dosa lagi, sholat ya. Nah, kalau misalnya ada orang tuanya, bertaktik ada orang tua ya. Jangan disia-siakan orang tua itu mesti ada ya. Karena kalau kita mau berhasil dunia akhirat, mesti berbakti kepada orang tua. Nah, Ibu Sri, apa yang dirasakan tadi Ibu ketika di ruqyah, ketika muhasabah tadi? Ada rasa sedih ya? Sedih ya? Ini ingat dosa ya? Ya, alhamdulillah. Terus ada nggak segera hati untuk mau beribadah, untuk mau taat kepada Allah? Ada ya? Ya. Jadi ya kembali kepada Allah ya, kembali kepada Allah, jangan buat dosa lagi, jangan buat maksiat lagi ya. Nah, Mbak, ini apa yang Mbak rasakan ketika di muhasabah tadi? Kadian dulu, kadian apa yang dirasakan bagi kadian ketika muhasabah? Feeling good, rasanya baik ya, enak ya. Ya. Jadi mulai sekarang jangan tinggal sholat lagi ya kadian ya. Nah, jangan tinggal sholat, ya tidak boleh melawan orang tua ya, tidak boleh jahat sama orang tua ya. Oke, Mbak, apa yang Mbak rasakan tadi ketika muhasabah? Bisa cerita dulu. Ingat orang tua ya, dosa-dosa sama orang tua ya. Mbak nangis juga ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian hatinya gimana sekarang? Hatinya, dadanya lapang ya, enak ya. Ya, mudah-mudahan bisa kembali kepada Allah, tobat nasuha ya. Tidak buat dosa lagi, tidak buat maksiat lagi ya. Alhamdulillah. Jadi kalau hatinya sudah lapang, hatinya sudah enak, ketika di ruqyah, nanti makin keluar jinnya, ya, makin sehat tubuh ini, makin enak tubuh ini, makin lapang hati ini, ya. Makanya diawali dengan muhasabah dulu. Jadi kita gempur
hati kita yang banyak dosa ini dengan tobat. Kalau kita nggak tobat, kita kan susah untuk taat kepada Allah. Yakinlah, susah untuk ibadah. Makanya untuk bisa ibadah itu mesti diawali dengan taubat, ya, kembali kepada Allah. Nah, sekarang Ibu Salimah, apa yang Ibu rasakan tadi ketika muhasabah? Ibu ada nggak nangis? Nggak jujur? Nggak ada. Apa yang Ibu rasakan hati Ibu? Saya merasa kayak kurang ada masalah bencana. Saya merasa di bertahun-tahun ngerasain banjir itu kayak berhati-hati. Mati-hati ketika muhasabah tadi. Terus mengenai orang tua, Iya. saya berpikir untuk lebih baik daripada orang tua itu setiap hari kayak gitu. Iya. Karena di waktu di bersama masalah itu ya datang aja. Nggak ada apa-apa. Tahu semua yang saya bicarakan. Tapi perasaan itu datang aja. Iya. Mungkin karena udah terlalu ke belakang udah terlalu capek. Jadi kayak biasa aja lah katakan mati. Iya. Ya masalah sholat itu kan. Itulah makanya saya bilang macam kemarin sholat itu setiap mau sholat nggak ada misalnya luar biasa sakit ini berapa hari setelah ketemu Ustaz tuh makin sakit. Iya. Tapi Iya. keinginan itu Ada kan untuk kembali baik kan? kalau keinginan baik ada tapi apa namanya ya kayak merasa nggak bersalah gitu ada. Iya. Merasa nggak bersalah karena ini udah saya bawa Quran kan mau saya baca apalagi capek kali Ya, insya Allah sabar ya, sabar. Ibu mau datang kemari aja, mau di muhasabah manajemen hati itu sudah pertolongan Allah, bantuan Allah, itu anugerah dari Allah. Nah itu ya. Jadi ini titik awal ibu insya Allah akan menjadi lebih baik. Nah ada jemaah saya itu yang sama sekali dia nggak mau diruqyah, nggak mau muhasabah, nggak mau ikut pengajian. Nah itu memang sudah tertutup pintu hatinya. Kalau ibu insya Allah masih ada harapan. Karena apa? Karena ibu sudah mau datang kemari, mau di muhasabah, mau di ruqyah. Nah itu. Yang nggak ada harapan itu kalau dia tidak mau. Nah ya, jadi insya Allah mudah-mudahan ya dengan muhasabah ini, dengan ruqyah ini, sama manajemen hati nantinya, ibu menjadi awal titik balik ibu kembali kepada Allah, ya. Dan ibu tegak hati untuk mau sholat dan dimudahkan oleh Allah. Nah, itu. Jadi ibu juga bisa kemari, itu pertolongan Allah, bantuan Allah, ya, insya Allah. Yang penting ibu sabar, ya, sabar dan harus punya ada kemauan dan juga harus dipaksakan ketaatan itu. Jadi ketaatan itu awalnya dipaksakan, nanti kebiasaan lama-lama enak, ya. Nah, kalau nggak gitu susah untuk bisa taat, ya. Kita bawakan bisikan setan, hawa nafsu, maka kita nggak akan bisa taat. Mau sholat, kata setan, kalau nafsu udah ngapain sholat, udah kita tinggalkan, nggak mau sholat, ya udah. Jadi mesti kita lawan. Terus ini anaknya ibu ya. Nah, apa yang adik rasakan? Adik tadi nangis juga ya? Nangis, masya Allah. Tengok kan si kecil ini dia udah tadi bisa merasakan muhasabah. Tahu? Kenapa adik nangis? Apa yang adik rasakan ketika muhasabah tadi? Ingat dosa sama orang tua, banyak dosa sama mama ya. Manggilnya mama. Ya, dosa sama mama ya. Nah, itu kan, tengok kan. Jadi mulai sekarang tobat ya Dik ya. Jangan lagi durhaka sama mama, sama orang tua ya. Kalau mau selamat dunia akhirat, mau sehat, jangan durhaka. Mau berhasil, jangan durhaka. Apa yang disuruh mama, ikuti. Ya, apa yang diperintahkan orang tua, ikuti. Jangan ngelawan. Ya. Nah, kan ada yang nggak kasihan sama mama, tengok nih mama sekarang nih, lagi sakit dia nih. Kan kasihan kan? Nah, mama dia berat untuk taat. Nah, jadi adik jangan lagi memberikan beban kepada mama. Seharusnya ada mengingatkan mama, ma udah sholat, nah begitu. Nah, itu pun terbalik. Kalau seorang tua kan bu, mengingatkan anak, bukan anak mengingatkan orang tua. Saya tiap hari mengingatkan tiap waktu. Nah itu. Cuman itu tadi kayak mati hati ya. Iya. Jadi adik jangan lagi tinggal sholat ya. Nah jangan lagi ngaji, jangan lagi melawan orang tua ya. Yang berbuat baik aja, apa yang bisa dibantu. Kalau orang tua lalai sholat diingatkan. Ya deh ya. Alhamdulillah, dia bisa nangis sudah hebat itu, anak segini ya. Kelas berapa sekolah? 6, Masya Allah, luar biasa itu ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleha ya, yang berbakti sama orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, yang berguna bagi dunia dan akhirat. Sekarang Mbak ini yang terakhir, apa
Apa yang Mbak rasakan tadi ketika di muhasabah? Sedih ya? Kenapa sedih? Coba cerita sedikit. Orang tua, banyak dosa sama orang tua ya? Kalau beliau tahu dosa apa yang sudah Mbak buat sama orang tua? Melawan ya? Orang tua masih ada dua-dua sekarang? Masih ada. Udah Mbak sudah membalas jasa orang tua? Belum ya? Tengok kan? Sedih kan? Belum bisa membalas jasa orang tua, tapi kita sudah melawan. Nah, coba hadirkan dalam pikiran kita seperti itu. Bila kita benar-benar bertobat kembali kepada Allah, ya, nah kita belum bisa membalas. Ya, kalaupun kita membalas, mungkin nggak akan bisa sempurna, betul kan? Begitu banyak jasa orang tua, ya. Nah, jadi saya ingin dalam muhasabah ini semua kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, insya Allah. Ketika di ruqyah nanti, ya makin sehat, makin sembuh, makin keluar jin dan setannya itu ya. Karena alhamdulillah insya Allah udah bersih semua di hatinya. Ya. Kenapa bilang bersih hatinya dari dosa? Karena sudah bertobat kan? Kan Allah kan itu kan firman Allah, janji Allah itu. Nah, jadi kalau kita bertobat, ya, tobat nasuha, benar-benar tobat, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan dosa dan maksiat kita itu, kemudian berjanji untuk taat, insya Allah Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Nah, kalau sudah terhapus dosa kita, ya, udah bersih hati kita. Nah, ketika di ruqyah ditambah lagi ruqyah akan keluar jin dan setannya itu, ya. Makin enak, makin enteng badan ini untuk melakukan ketaatan. Oke, sekarang ada pertanyaan sebelum kita masuk apa? Sebelum kita masuk ruqyah ada pertanyaan. Silakan tanya dulu. Asli. Ngantuk aja kerjanya. Ada pertanyaan? Ya, saya kalau di rumah itu tiap bulan itu udah pada nangis aja itu jemaah-jemaah itu. Alhamdulillah